Halo, halo, apa kabar? Kita kembali ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung besok ini akan mulai sidang perdana berkaitan dengan gugatan dua orang mahasiswa, satu dari UIN Jakarta, satu lagi dari Universitas Podomoro. Ini Fakultas Hukum ya, berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung kemarin tentang syarat usia calon gubernur, wakil gubernur dan juga bupati, wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota. Nah, kemarin putusan AMMA itu kan memungkinkan kemudian KPU mengubah aturannya, mengharuskan bukan memungkinkan. Dan itu sudah diubah, sudah diumumkan oleh KPU bahwa tidak lagi bahwa usia 30 tahun untuk gubernur itu pada saat pendaftaran, tapi pada saat akan pelantikan yakni pada tanggal 1 Januari 2025. Ini benar-benar ini tailor made undangan ini apa undang-undang ini tailor made untuk keluarga Jokowi khususnya Kaisang ini. Ini kalau orang Prancis bilang ini yang gejala deja vu itu. Udah jauh Jadi ya. sepertinya udah pernah terjadi. Dan Mm-mm. deja vu biasanya itu Mm. karena jarak waktu, lalu jarak tempat. Orang, iya gue pernah tahu ya keadaan itu kan deja vu. Mm. Istilah psikolog psikoanalisisnya. Tetapi deja vu di kita ini itu baru berlangsung 2 bulan lalu. Iya, Jadi iya. kita tahu bahwa keputusan KPU ini yang berbasis pada keputusan MA itu hanya ingin mengulangi memori buruk kita tentang Mm. Gibran sebetulnya Iya, kan. iya. Mhm. Jadi seolah-olah ini kekuasaan atau mungkin sebut aja pemerintah atau Pak Jokowi itu harusnya dia ngerti bahwa rakyat lagi sangat sinis dengan soal-soal semacam itu dari peristiwa Mahkamah Konstitusi. Kan mestinya presiden kasih sinyal, jangan begitu dong, itu Mm. seolah-olah nanti kena lagi gue nih, bahwa ini dinasti itu. Tetapi apa boleh buat, presiden memang menginginkan itu. Jadi sebetulnya insting presiden lah yang dibaca oleh Mahkamah Agung lalu diteruskan oleh KPU kan itu Mm. dasarnya. Mhm. Jadi kelihatannya bahwa Jokowi memang nggak kapok-kapok dengan gejala deja vu ini, yang deja vu yang barusan terjadi justru itu. Jadi Mm. kemampuan kita untuk melihat masa depan akhirnya dibatalkan lagi oleh kekonyolan KPU yang jauh-jauh hari sudah memutuskan bahwa itu calon apa, usia itu pada saat pelantikan. Kan itu memang orang tua cuma buat Kaisang, apalagi buat siapa lagi. Nah, kelihatannya makin dangkal, makin terbaca, justru makin nekat di KPU ini kan. Iya, Jadi iya. komisi yang betul-betul tidak punya etik dan tidak punya perspektif tuh. Dia nggak ngerti bahwa rakyat itu benci betul dengan KPU hari ini tuh. Jadi Iya, iya. kemampuan KPU untuk menjadi penuntun ide-ide kepublikan itu tidak bisa lagi kita andalkan. Iya, iya. Ya kan bias namanya juga syarat pencalonan. Syarat masa tiba-tiba kalau gitu diubah sekarang syarat pelantikan jadinya kan begitu kan? Jadi poin dasarnya selalu syarat itu untuk membatasi, bukan untuk mengizinkan. Kan Iya. diberi syarat supaya waktu dia mendaftar dia tahu dia belum mampu, belum cukup. Jadi Hmm. kalau seseorang mendaftar di umur yang belum cukup, dia tahu toh nanti akan dicukupkan dalam pelantikan nanti. Padahal Iya. justru waktu dia mendaftar, disitulah problem pertama dia tuh secara fisik, secara psikis, secara intelektual. Kan itu syaratnya tuh. Jadi kelihatannya memang ini undang-undang atau aturan KPU itu hanya dibuat untuk meloloskan kembali ke kepentingan presiden. Dan kalau presiden bilang, oh jangan tanya saya, jangan cewek-cewek, memang nggak perlu tanya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi udah perintahkan pada KPU, ngapain nanya lagi pada dia. Ya, dan ada soal sebenarnya kan proses itu sekarang di persidangan sedang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Itu menarik kalau kemudian Mahkamah Konstitusi misalnya membatalkan itu. Walaupun saya kira kita pun ragu-ragu lah. Kita tahu pasti keputusannya nanti dissenting opinion dan itu pasti akan ditolak begitu. Iya, tetap di Mahkamah Konstitusi problem-problem dissenting opinion itu yang jadi urusan publik sebetulnya itu hanya diputuskan oleh 2 3 orang atas briefing, atas soal briefing. Kan dibagi nih ya, kamu dissenting opinion, kita Ya, yang ya, apa namanya concurrence apa istilahnya itu segala macam. Lalu jadi debat lagi. Dan orang menganggap oh, ya nggak perlu debat, kita tinggal buka sosmed 2 3 bulan lalu sama aja isinya, cuma namanya aja ya. diganti dari Gibran ke Kaisang kan. Hmm. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini juga kita mau lihat bagaimana hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya terjebak 2 kali itu. Ada orang-orang di situ soal di Isra segala macam yang masih bisa diandalkan. Harusnya dari awal begitu terima kasus ini udah mulai ada gejala dia bilang aja kami nggak mau bersidang dan saya bukan sekedar mau dissenting opinion, saya mau disensus bukan lagi dissenting, disensus dan karena itu konsensus saya untuk jadi hakim agung saya batalkan. Karena itu saya keluar dari Mahkamah Konstitusi. Itu baru jadi game changer itu. Jadi, kalau sekedar basa-basi nanti kita periksa lagi kasusnya itu orang nggak percaya lagi. Ya, dan saya kira gini, kalau kemarin kan kita masih
dalam tanda petik memberikan semacam applause gitu terhadap mereka-mereka yang dissenting opinion begitu, walaupun kita sudah curiga begitu. Kalau ini terjadi lagi kasus serupa, ya sebenarnya mereka bagian dari itu saja. Ini mereka cuma wayang-wayang saja gitu ya. Ada bagian dari bagian antagonis, ada yang protagonis. Kan seperti itu aja, Bung Rocky jadinya. Ya, ya itu metafor perumpamaan yang bagus tuh. Ini sebenarnya wayang Hmm, yang berupaya disenting supaya kelihatan ya masih ada marwah hmm, Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dia berulang berkali-kali dan bukan baru ya. sekali ini disenting, Hmm, teman-teman kita yang soal idealis itu, kalau idealis beneran keluar dari mahkamah itu ya, intinya begitu. ya, Jadi ya. bukan bukan opinion dia yang disenting, tapi sikap etis dia yang mesti disenting. Kan dissenting itu adalah sikap hukum terhadap kasus. Ini bukan soal sikap hukum, ini pelanggaran etika publik, yaitu memaksakan seseorang yang tidak layak untuk dilayakkan secara hukum. Jadi nggak ada soal hukum di situ. Jadi ini yang kita sebut selalu moral call dia itu. Moral call artinya datang dari nurani dia itu mengatakan ini nggak benar. Jadi sebelum masuk sidang ya bilang aja udah selesai. Kita nggak mau sidangin sesuatu yang nggak masuk akal kan. Nah, keterangan-keterangan semacam ini yang mesti kita pastikan dimengerti oleh hakim-hakim yang masih punya idealisme di situ. Tiangnya Saleh Isra bahwa ini bukan soal dissenting dalam sikap hukum, tapi dissenting dalam sikap moral. Itu intinya tuh. Yang kita udah terangkan berkali-kali, tapi kalau nggak paham juga ya bukan dissenting, itu disinting namanya. Nah, oke, itu soal Mahkamah Konstitusi ya. Walaupun mas kita mesti memberikan ruang semacam apa, ruang kecurigaan gitu terhadap Mahkamah Konstitusi sampai membuktikan sebaliknya, begitu ya, Bung Rocky ya. Nah, ini Ya, itu istilah bagus tuh, ruang ya, kecurigaan tuh. Apa namanya, ya. hermeneutic of suspicion. Kita mesti curiga bahwa di situ Nah, akan ada persekongkolan untuk memanipulasi istilah moral menjadi istilah hukum. Kan ini, oh ini kami udah lakukan pendapat hukum. Bukan, kita butuh pendapat moral, bukan pendapat hukum. Nah, satu lagi juga begini, prosesnya agak agak menarik juga ini, bukan menarik, agak aneh juga kalau KPU kemudian mengubah undang-undang itu, mengubah peraturan itu dan kemudian berlaku untuk pilkada sekarang. Biasanya kan perubahan-perubahan ini harusnya berlaku untuk pilkada berikutnya begitu ya. Apalagi untuk Jakarta juga dan yang lain-lain itu proses tahapan pilkada itu sudah dimulai, Bung Rocky, dimulai dengan calon-calon independen yang sudah ditutup dan sudah ada yang dinyatakan yang tidak ada yang dinyatakan layak begitu. Ya kan nantinya dianggap ya, anak kecil lagi berkampanye, tapi setelah dia menang nanti dia jadi anak dewasa karena dianggap KPU akan putuskan itu setelah dia menang itu kan itu Ya, intinya ya, kan. ya. Betul, Jadi betul. ini jadi kekonyolan-kekonyolan semacam ini. Kalau pastikan ya mending KPU bilang begini, oke batas usia itu akan kami pertimbangkan nanti setelah dia dinyatakan masih hidup setelah menang kan begitu kan? Ya, ya, ya. Atau dia membayangkan begini. Ya nggak boleh dilantik mayat. Nah, itu aja Nah, supaya lebih absurd. nah, saya membaca malah analogi dari netizen lebih lucu lagi. Dia membayangkan kalau gitu sekarang si apa siapa cucunya Pak Jokowi si Jan Etes itu boleh dong ikut maju dan nanti ketika dia terpilih pelantikannya nunggu nanti ketika umurnya sudah sampai gitu. Ada yang membayangkan seperti itu juga. Ya sedrastis itu cara kita mengeledek akhirnya kan. Nanti Hmm, Kaisang mungkin dipasang jadiin aja Kaisang misalnya ini anak presiden terutama bukan Kaisang sebagai pribadi, sebagai anak presiden yang adalah ketua partai itu dipasang di semua pilkada aja. Toh akan hmm, ada satu yang lolos juga di situ kan. Jadi hmm. dimungkinkan misalnya tuh main kalau nggak jadi di Jakarta secara paralel mungkin dia jadi di Jawa Tengah nggak jadi karena PDIP pasti akan menghadang Kaisang di Jawa Tengah, karena PDIP sangat kuat di Jawa Tengah, ya mungkin ditaruh di Bekasi atau ditaruh di Cikampek segala macam kan. Hmm. Jadi paralel di situ tuh, jadi Kaisang namanya ada di 20 pilkada misalnya, satu pasti lolos di situ. Jadi keinginan untuk meloloskan seseorang atau nama ini Kaisang itu yang membuat KPU itu kayak orang dungu, bukan orang dungu, memang dungu karena Hmm. mengucapkan sesuatu yang nggak masuk akal. Ya. Jadi dipas-pasin. Kenapa harus 1 Januari atau 30 Januari? Kenapa nggak dibikin 20 menit setelah Kaisang berusia cukup? Kan bikin begitu aja. Ya, 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 ya. Oke, tapi gini, saya kira kita penting kembali juga memberikan disclaimer ya. Jangan kan ada kesan mereka selalu membela diri kan. Ini kalau gitu kayaknya nggak mau memberi kesempatan pada anak muda maju. Kok ini persoalkan? Saya kira bukan soal anak muda maju atau bukan anak muda maju, tapi soal anak presiden yang kemudian aturannya diubah demi kepentingan anak presiden kan. Ini soal favoritisme dan kekonyolan-kekonyolan dari mereka yang membela itu ya pakai target-target yang
apa namanya, mengalihkan isunya. Ini kan soal anak muda, ini bukan soal anak muda, ini soal anak presiden. Dan pada akhirnya orang tahu bahwa nggak ada lagi cara untuk menegur selain membuat satire-satire itu tuh ya. Bahkan cucu presiden bisa dijadikan tempat satire yang memungkinkan juga si cucu ini nanti begitu dia mulai sadar ketika dia udah mulai berusia remaja, kenapa dia dibully ya? Kan itu juga nggak fair buat si siapa siapa namanya Jihan Jan ETS Etes, siapa Jan itu ya. Etes, Jan Iya, Etes. kan nggak fair juga buat si Iya, sang cucu nanti. betul. Dia Hmm. kebagian satir ketika dia udah dewasa nanti. Itu nggak benar. Tetapi ketidakbenaran itu dimulai oleh sikap presiden sendiri. Ya, Yang ya. kemudian dicarikan pembenaran di Mahkamah Agung, lalu diputuskan oleh KPU. Jadi ini adalah rentetan kekonyolan Yes, oke. atau Baik, rentetan kedunguan itu. yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Tetap kita Yes. ini kita nolkan semua. Yes, thank you. Oke, thank you.